Salam Guru Penggerak. Saya Winda Hastuti, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar Angkatan 8 akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif yang dipelajari pada modul 1.4 mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan restitusi. Urgensi budaya positif, yaitu penerapan disiplin agar anak mampu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, keyakinan yang dimiliki berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Disiplin mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. 3. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal merupakan motivasi yang berasal dari luar diri manusia. Di antaranya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Sementara, motivasi yang bersifat internal atau intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang diyakininya. 5. Kebutuhan dasar manusia, di antaranya adalah survival atau bertahan hidup, belonging, kasih sayang, power, penguasaan, freedom, kebebasan, dan fun, kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dipegang teguh oleh semua warga kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam menyusun keyakinan kelas melalui kesepakatan dengan murid. Ciri-ciri dari keyakinan kelas diantaranya adalah pernyataan bersifat universal, mengandung kalimat positif, mudah diingat, semua warga kelas berkontribusi dalam keyakinan kelas, serta bersedia meninjau dari waktu ke waktu. Tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas diantaranya adalah curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan para murid, menyusun keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif, kemudian meninjau daftar curah pendapat, meninjau ulang setelah disepakati bersama-sama, kemudian bisa diletakkan di dinding dengan ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan secara mandiri. Ciri-ciri dari restitusi adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, fokus pada solusi, serta menguatkan. Segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses karena sudah memperbaiki diri. Kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu dengan menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya atau diyakini. 5 posisi kontrol guru, di antaranya adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dalam kondisi ini, paling ideal adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum, yaitu nada suaranya tinggi, mata melotot, menghardik atau menyakiti baik secara verbal maupun secara fisik. Contohnya adalah, patuhi aturan saya, terlambat lagi. Hasilnya pun, murid akan marah, memendam dendam, serta bersifat agresif. Kedua, guru pembuat merasa bersalah, dengan nada memelas, lembut atau halus, menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman dan merasa bersalah. Contohnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Sudah berapa kali ibu mengingatkan kamu ya? Hasilnya, murid menahan perasaan menjadi orang yang gagal, merasa bersalah dan menyakiti diri sendiri. Ketiga, guru sebagai teman, dengan nada ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Contohnya, ayo bantulah ibu. Nanti ibu bantu bereskan, kamu ini, sambil tersenyum.
Hasilnya, murid akan lebih akrab dengan guru, namun akan menjadi ketergantungan. Sehingga, posisi guru sebagai teman dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Contohnya adalah ketika siswa benar-benar meminta bantuan. Keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dengan nada datar, bahasa tubuh dan kata-kata yang ditunjukkan secara formal, guru mengandalkan catatan. Contohnya, peraturannya apa? Jika kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nah, hasilnya, murid tahu konsekuensi yang akan diterima atas perbuatannya, yaitu berdasarkan sebab akibat. Kelima, posisi guru sebagai manajer. Dalam hal ini, paling ideal untuk diterapkan di kelas. Dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid dan menggunakan restitusi. Contohnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Hasilnya, murid dapat mempertanggungjawabkan perilakunya, memperbaiki, dan mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapi secara mandiri. Keterkaitan modul budaya positif dengan modul filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa pendidikan bertujuan menuntun kodrat anak sesuai dengan kodratnya agar menjadi manusia yang merdeka. Merdeka di sini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Budaya positif berfokus pada perkembangan potensi murid serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Keterkaitan modul budaya positif dengan modul nilai dan peran guru penggerak, bahwa budaya positif akan terwujud apabila kita mampu memaknai nilai-nilai dan peran guru penggerak secara maksimal, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi yang baik antar semua anggota sekolah melalui kesepakatan atau keyakinan sekolah akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Keterkaitan modul budaya positif dengan modul visi guru penggerak, bahwa pada modul 1.3 kita mempelajari visi guru penggerak di mana kita menginginkan perubahan berupa terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid melalui kanvas bagja dan prakarsa perubahan. Refleksi mengenai pemahaman budaya positif. Saya telah memahami konsep inti dalam modul budaya positif, diantaranya adalah disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep tersebut sudah dipahami dan diwujudkan dalam tindakan nyata dan akan kami bagikan kepada rekan guru di sekolah pada Jumat 21 Juli 2023. Hal menarik di luar dugaan, awalnya saya memahami bahwa pemberian penghargaan atau reward mampu mengubah motivasi dan perilaku murid. Namun ternyata, motivasi tersebut berasal dari eksternal, bersifat jangka pendek, serta memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah mematikan kreativitas, merusak hubungan, dan mengurangi kualitas, serta mengurangi ketepatan. Perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif, yaitu saya mulai memahami bahwa pemberian penghargaan kepada murid sama artinya dengan memberikan hukuman atau penghargaan yang menghukum. Dapat dilakukan pada waktu tertentu saja, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan dapat meminimalisir dampak buruknya. Pengalaman konsep budaya positif sudah saya mulai dengan membuat dan menerapkan keyakinan kelas, posisi kontrol guru sebagai manajer, serta menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan murid. Dalam kasus yang diangkat yaitu prestasi menurun karena memiliki gawai sendiri. Perasaan saya sangat senang karena mampu mengajak murid untuk meyakini nilai-nilai universal dalam dirinya melalui keyakinan kelas, dapat membantu murid dalam mempertanggungjawabkan perilakunya, memperbaiki diri, dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Hal yang sudah baik yaitu sedikit demi sedikit murid mampu menerapkan budaya positif berdasarkan motivasi intrinsik, bukan atas keterpaksaan atau menghindari hukuman. Hal yang perlu diperbaiki yaitu menerapkan diri sebagai manajer pada posisi kontrol guru. Posisi kontrol sebelum mempelajari modul 1.4 yaitu guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Namun, setelah mempelajari modul 1.4, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan dapat membantu murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan dapat memecahkan permasalahannya secara mandiri.
Pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi, yaitu pada 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang saya utarakan yaitu, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu mengerti, kamu melakukan itu pasti memiliki alasan kan? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Tujuannya agar budaya positif yang dilakukan di sekolah dapat terus berlanjut, sehingga menjadi sebuah pembiasaan atau karakter positif murid. Terima kasih Ibu Bapak Guru hebat. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.